Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Intimate Worship pagi hari ini. Saya tahu kerinduan kita bersama adalah kita boleh berada di dalam hadirat Tuhan. Suatu kesempatan yang indah kita boleh terbangun dalam keadaan yang sehat. Tuhan masih memberikan nafas kehidupan semua karena cinta kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebelum memulai aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, kami rindu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati pribadi-Mu pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami lebih dalam mengenal pribadi-Mu Bapa. Roh Kudus ajari kami untuk kami boleh menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Semua Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu dimanapun kau berada, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari ingini Dia lebih lagi. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku angkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan.
tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Hanya Engkaulah yang kami rindu, Tuhan. Let me more like you, Jesus. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Mari hampiri Dia. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh, jiwa, rohku, relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari kami, ajari aku mengerti perasaanmu,
Lebih lagi Tuhan, kami mau mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, hanya Kau Yesus, Kau Tuhanku. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwaku memuji Engkau. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, hanya Kau Tuhan, Kau Rajaku. Segenap hatiku memuji Engkau. Segenap jiwa kami menyembah-Mu Yesus, sebab hanya Kau yang layak. Segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, Kau yang ditinggikan, Kau Tuhanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, hanya Kau Yesus, Kau Tuhanku. Tiada yang lain. Kaulah Tuhan, oh, Kau Tuhanku. Berbicara Tuhan, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami siap mendengar kebenaran firman-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Kami izinkan kuasa-Mu Roh Kudus bekerja lebih lagi Tuhan. Biar firman-Mu yang boleh senantiasa berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan setiap umat-Mu yang percaya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya bersuka cita Bapak Ibu boleh hadir dan mengikuti Intimate Worship dalam beberapa hari ini. Selamat datang juga Bapak Ibu yang baru pertama kali boleh mengikuti buat Intimate Worship pagi hari ini. Dan hari ini saya hendak sampaikan firman Tuhan bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Saudara, kita menyadari bahwa hidup kita semua memiliki tujuan. Dan tujuan itu akan menjadi semakin berarti waktu kita semakin mengenal akan pencipta kita, yaitu Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan menciptakan hidup kita. Nah, saudara, mari kita buka di dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Perhatikan, marilah kita mengenal. Perhatikan kata mengenal. Mengenal itu bicara bukan hanya sekedar tahu, tapi kita benar-benar tahu akan keberadaan Tuhan. Kita tahu apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Begitu juga Tuhan kenal siapa kita. Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ternyata saudara, dalam kitab Hosea ini dia mau menegaskan kepada umat Tuhan, untuk umat Tuhan itu mengenal Tuhan lebih daripada apapun. Berapa banyak orang ingin terkenal, saudara? Maka mereka akan mencoba berbagai macam cara untuk supaya dirinya bisa dikenal oleh banyak hal. Tapi satu hal saya mau berkata, dikenal orang baik. Tetapi kalau kita kenal Tuhan dan Tuhan mengenal hidup kita, itu jauh lebih berharga daripada apapun. Katakan amin. Saudara, kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Kita memiliki sebuah hal yang pribadi, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Hari-hari ini banyak hal yang terjadi, kekristenan tidak lagi menjadi sesuatu yang membuat kita bergairah untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena keinginan untuk mengenal Tuhan itu mulai luntur. Tapi hari ini saya mau berkata, Tuhan akan memberikan kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, sehingga membuat engkau ingin semakin mengenal Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Saudara, waktu engkau ingin mengenal Tuhan, Tuhan akan mendatangi kita. Tuhan akan muncul bagi kita. Digambarkan dengan dia akan datang seperti fajar dan seperti hujan. Hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ini bicara apa? Waktu kerinduan hatimu ingin mengenal Tuhan, Tuhan akan muncul, saudara. Muncul bicara dia tidak menyembunyikan diri. Maka firman Tuhan berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Waktu kapan? Hari-hari ini sebelum kedatangannya. Sebelum saudara kita dipanggil Tuhan, mari kenali Tuhan. Kenali apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Maka dia akan memunculkan pribadinya untuk supaya semakin bukan hanya sekedar tahu, tapi engkau memiliki sebuah hubungan yang intim, yang dekat. Di kata mengenal ada kata ginosko, yaitu sebuah hubungan yang pribadi, sebuah hubungan yang dimana kita itu tahu, bahkan sampai selera Tuhan pun kita tahu. Karena lewat rohnya yang akan menuntun kita mengerti apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Saudara, mari kenali Tuhan dalam Intimate Worship. Kenapa saya ajak saudara hari ini kita nyanyi semua lagu minor, kita lagi hari ini nyembah Tuhan. Saya pengen ajak Bapak Ibu, bukan hanya kita mengingini mujizat Tuhan, bukan hanya kita mengingini apa yang ada di tangan Tuhan, tapi lebih daripada itu Roh Kudus menuntun kita untuk kita mengenali Tuhan sebagai satu-satunya yang utama dan pertama dalam hidup kita. Katakan amin.
Saudara, ayo gairah akan Tuhan. Amos 5 ayat 4-6 berkata, carilah Tuhan engkau hidup. Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau hidup. Waktu engkau mengenal Tuhan, engkau akan mengalami yang namanya kehidupan dalam seluruh aspek hidupmu. Waktu engkau sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan memunculkan pribadinya. Dia akan datang memberkati engkau. Dia akan muncul seperti fajar. Dia akan muncul seperti hujan. Artinya ketika ada keinginan, kerinduan dari umatnya yang ingin mengenal Dia, maka Tuhan pasti akan datang menunjukkan pribadinya kepada dia. Berapa banyak orang di luar sana, saudara-saudara kita yang sepupu, mereka justru mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat mereka melakukan ibadahnya, mereka ketemu dengan Tuhan, dan Tuhan menunjukkan pribadinya. Sehingga hari-hari ini banyak gelombang pertobatan, penuaian jiwa-jiwa. Karena ada satu erangan dalam jiwa manusia, kita harus mengenal Tuhan. Katakan amin. Saudara, kenali Tuhan. Kenali Tuhan, ginosko, sebuah pengenalan yang pribadi. Kata ginosko, pengenalan akan Tuhan, itu dipakai untuk sebuah hubungan suami istri, saudara. Bicara hubungan yang privat, yang dimana antara dua pribadi yang benar-benar menikmati sebuah hubungan komunikasi, sebuah konsistensi, kesetiaan, untuk saling dimana kita itu bisa menjalin sebuah sesuatu yang intim, yang dekat dengan Dia. Maka saudara, firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kenapa banyak orang hari ini mengalami banyak kegagalan? Kenapa banyak orang di luar mereka mengalami banyak kesulitan-kesulitan? Bahkan orang percaya hari ini, banyak mereka yang akhirnya mengalami jalan buntu. Satu hal, seringkali ketika mereka pada satu titik, mereka dibawa untuk mengenal Tuhan, baru mengenal bagian luar, berapa banyak orang akhirnya melepaskan pengenalan itu, dan mereka akhirnya kembali kepada manusia lama mereka, untuk mereka hidup di luar Kristus. Saya mengajak kita hari ini, Bapak Ibu yang menyaksikan Intimate Worship, hari ini tangkap firman Tuhan ini. Mari berusaha mengenal Tuhan, maka Tuhan akan muncul bagi kita, memberkati kita, menolong kita. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Waktu engkau mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, maka engkau akan memiliki sebuah hubungan yang tidak akan bisa diganggu gugat oleh orang lain. Dan itu adalah hubungan yang pribadimu dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, waktu kita mengenal Tuhan, kita akan kenal kasih-Nya, kita akan ngerti kemurahannya, kita akan ngerti daripada sifat keilahiannya, yang membuat kita akan terus semakin dimurnikan dari hari ke hari. Saudara, orang yang mengenal Tuhan, mereka akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14 dikatakan seperti ini. Engkau mengindahkan tanah itu, mengarunianya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Ini bicara apa? Orang yang mengenal, ngerti akan hatinya Tuhan. Tuhan itu mengasihi engkau, bahkan di tengah kondisi yang paling sulit pun, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan pun, di tengah keadaan yang sukar baginya. Perhatikan, dia percaya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhannya pasti akan meluputkannya. Maka Tuhan mengindahkan tanah itu. Bicara apa? Tuhan mengindahkan apa yang menjadi sekeliling kita, usaha kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita. Sebab tanah itu bicara sesuatu yang ada di sekeliling kita. Maka Tuhan akan mengarunia dengan kelimpahan dan membuatnya kaya. Artinya hidupmu dijamin Tuhan, hidupmu ada dalam kelimpahan Tuhan, hidupmu ada dalam berkat Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan, katakan haleluya. Dan saudara, Tuhan menyediakan gandum bagi mereka. Ya, Tuhan menyediakan. Artinya apa? Waktu engkau mengenal Tuhan, kau tahu hatinya Tuhan. Kalau kita
diajar di perjanjian baru bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita. Kita Bapa yang jahat ini saudara, kita itu tahu memberi yang terbaik buat anak-anak kita. Masakan Bapamu yang di surga akan berikan roti kepada anaknya yang akan memberikan ular kepada anaknya yang minta roti, atau memberikan kalajengking kepada anaknya yang minta telur? Tidak saudara. Memberikan batu apalagi? Tidak. Tuhan memberikan berkatnya kepada orang yang berusaha mengenal Dia. Amin. Ini janji Tuhan buat kita. Dan Tuhan bukan hanya mengarunia hanya pas-pasan, tapi firman Tuhan berkata Dia mengarunia dengan kelimpahan. Kata kelimpahan itu berarti luber. Luber maksudnya apa? Tuhan berkati limpah bukan untuk egoisnya kita. Tuhan memberkati kita berkelimpahan supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan haleluya, katakan amin. Saudara, ayat yang ke-11 dikatakan, engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya, dan dengan dirus hujan engkau menggemburkannya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Artinya bicara apa? Apa yang kau tanam, apa yang kau taruh, apa yang engkau hari ini kerjakan lewat usaha pekerjaan Bapak Ibu, mungkin hal yang kecil, mungkin hal yang sederhana, dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan yang memberkatinya, maka apapun yang dikerjakan tanganmu akan dibuat Tuhan berhasil. Bicara hujan, bicara berkat Tuhan, Dia akan membuat subur, Dia akan membuat engkau mengalami berkat Tuhan, menuai berkat yang luar biasa lewat apa yang kau kerjakan. Katakan amin. Dan engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemah. Orang yang mengenal Tuhan akan mengalami di mana dia dimahkotai tahun-tahun hidupnya dengan kebaikan. Saudara perhatikan ini, bahwa kita dari waktu ke waktu kita perlu mempercayai, kita perlu mengimani bahwa apa saudara, tahun-tahun hidup kita menjadi tahun-tahun yang dimahkotai dengan kebaikan. Katakan amin. Saudara, tahun 2020 ini mungkin kita hari ini mulai pertengahan bulan Maret, April, Mei, banyak kan kondisi terjadi, tapi saya mau berkata, kalau Tuhan yang memahkotai tahun hidupmu dengan kebaikan, maka engkau akan menikmati semua kemurahan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Maka saya mengajak Bapak Ibu, ayo kenali Tuhan, kenali bahwa Dia Bapa yang baik buat kita. Katakan haleluya. Ada pergumulan, ada pencobaan, ada masalah, ada banyak hal yang kau hadapi. Tahu saudara, lewati semua itu. Firman Tuhan berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berarti apa? Saat kita mengalami lembah kekelaman, lembah penuh air mata, perhatikan baik-baik, tetap Tuhan memahkotai tahun hidupmu dengan kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu Saudara semua. Katakan haleluya. Jadi hari ini mari mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Mengenal Tuhan lewat apa? Roh Kudus-Nya. Waktu saudara mengenal Tuhan, maka hidup saudara pasti mengalami perubahan. Ayat 13 dikatakan, tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berpikat pinggangkan sorak-sorai. Ini bicara apa? Bahkan di area hidup kita yang kering, di area hidup kita yang tandus, apapun usaha kita yang kita selama ini bergumul karena gak pernah mengalami kemajuan, tapi ketika engkau punya hati untuk mau mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan, mengenal mau Tuhan, dengarkan baik-baik saudara, yang tandus itu akan dibuat menjadi tanah yang subur. Berarti tidak akanlah ada lagi kekeringan-kekeringan dalam hidupmu, tidak ada lagi ketandusan-ketandusan dalam hidupmu. Bahkan saya berani berkata hari ini, kegagalan-kegagalan yang sering menjumpai engkau, yang sering mendatangi engkau di dalam nama Yesus, saat engkau punya hati yang mengenal Tuhan, kegagalanmu berhenti digantikan dengan keberhasilan di dalam Tuhan. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, perlu hati yang mau mengenal Tuhan. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyi. Ini bicara apa? Bicara terjadi yang namanya kelimpahan. Saudara, saya tidak sedang mengajarkan teologi kemakmuran, tidak. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan,
Bahkan apa yang tidak kau pikirkan, Tuhan buat semuanya itu melimpah, saudara. Sehingga engkau gak perlu mengirit-irit, tapi engkau akan justru mengalami hidup diberkati dalam segala aspek kehidupan Bapak Ibu. Karir saudara diberkati Tuhan, anak-anak Bapak Ibu diberkati Tuhan, usaha pekerjaan Bapak Ibu diberkati Tuhan, di dalam keluarga ada shalom Tuhan, ada damai sejahtera, sehingga kemanapun Bapak Ibu melangkah, saudaranya menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Terjadi yang nama kelimpahan besar-besaran. Bahkan di Yesaya 61 dikatakan kekayaan seberang samudra akan dihimpunkan kepada orang-orang yang dimana ada terang Tuhan di sana. Saudara, saya mau berkata hari ini, waktu engkau mencoba, kan engkau terus mengenal Tuhan. Waktu engkau mengenal Tuhan dalam hidupmu, Tuhan itu akan ajar hidup kita menjadi pribadi yang tentunya lebih berkualitas, lebih baik lagi. Sehingga setiap tantangan, pencobaan, pergumulan yang kau hadapi tidak akan membuat engkau menjadi loyo, memble, tidak akan pernah. Tapi akan membuat engkau menjadi orang-orang yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Sehingga kau akan lihat kambing domba berselimutkan. Ini bicara apa, saudara? Kekayaan orang masa dulu tiba-tiba itu akan dihimpunkan kepada kita. Katakan amin, katakan haleluya. Ayat terakhir, saudara, di dalam Hosea 6 ayat yang ke-6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Berarti bagaimana kita mengenali Tuhan? Yang pertama, kita belajar melalui firman-Nya. Firman-Nya berkata, Tuhan itu menyukai kasih setia. Kasih setia itu bicara sebuah faithfulness, bicara kesetiaan, saudara. Jangan pernah duakan Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, berhenti dari hidup menduakan Tuhan. Berhenti dari hidup yang main-main dengan Tuhan, yang sembrono dengan hidup ini. Berhenti main ke dukun, berhenti pakai kuasa-kuasa gelap, berhenti cari pesugihan, berhenti cari-cari benda-benda sesuatu untuk mencoba melariskan usaha saudara. Saudara dengarkan baik-baik, semua itu tidak akan mendatangkan yang baik dalam hidup saudara. Justru kutuk justru yang akan mendatangi saudara. Tapi kalau engkau putuskan, engkau setia di dalam Tuhan Yesus, engkau menyembah, engkau mendengar firman-Nya, engkau melakukan bagianmu, saudara, mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, saudara, berkat Tuhan itu mengalir dalam hidupmu. Pengenalan akan Tuhan akan semakin kuat, membuat engkau mengalami setiap janji-janji Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu saudara semua. Katakan amin, katakan haleluya. Saudara, apakah engkau setia dengan istrimu? Apakah engkau setia dengan anak-anakmu? Apakah engkau setia dengan pekerjaan yang kau gelutkan? Dengar baik-baik. Kalau engkau tidak pernah setia dengan hal yang kelihatan, kau gak mungkin setia kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Gampang, sederhana. Tapi kalau engkau bisa merendahkan hatimu, setia dengan pasanganmu, setia dengan anak-anakmu, setia dengan keluargamu, setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam. Dengarkan baik-baik. Engkau sedang belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar lewat kebenaran firman-Nya. Disitulah Tuhan akan menumbuhkan imanmu, menumbuhkan pengenalanmu akan Dia, sehingga akan membuat engkau pada satu titik setiap janji-janji, bahkan janji Tuhan yang mungkin menurut saudara engkau merasa gak pernah pikirkan, tapi itu akan terjadi dalam hidupmu. Maka firman Tuhan berkata, apa yang gak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, disediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi Tuhan? Kalau engkau mengasihi Tuhan, salah satu tandanya engkau memiliki kesetiaan akan Tuhan. Jangan jual imanmu hanya gara-gara jodoh. Karena ada orang sedikit tampan, saudara, tinggalkan imanmu demi jodoh. Jangan jual imanmu, saudara. Hari ini mari berkata, sekali Yesus tetap Yesus, setia di dalam Tuhan. Tuhan Allah yang cemburu. Katakan amin. Maka oleh sebab itu saudara, hidup dalam kesetiaan itu akan membawa engkau mengenal akan Tuhan. Setia ngapain? Baca firman, setia berdoa, setia menyembah Tuhan, setia mendengarkan terus firman-Nya. Setia ngapain? Setia untuk melakukan kebenarannya di dalam tuntunan Roh Kudus. Maksud saudara melakukan hal ini sederhana, saudara.
Semuanya sudah ada dalam Alkitab kita, dalam firman kebenaran. Maka itu akan membuat hidup saudara semakin mengenal Tuhan dan mengalami setiap janji Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Sekarang saya tantang Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan Intimate Worship. Apakah Bapak Ibu mau ngambil keputusan? Aku mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan lewat firman dan Roh Kudus. Mengenal Tuhan dengan kesetiaan, tetap mengiringi Yesus, melupakan yang di belakang kita, mengarahkan pandangan kita kepada tujuan mulia, yaitu apa? Janji Tuhan, Kristus. Paulus berkata, yang di belakangku itu sampah. Aku mengarahkan diri mataku kepada Yesus. Dia yang memulai dan mengakhiri iman, pertandingan iman. Hal yang sama hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu, ayo mengenal Tuhan. Dalam Intimate Worship hari ini, ayo mengenal Tuhan. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Sebelum kita akhiri Intimate Worship, ada beberapa saya akan berdoa secara profetik. Bapak Ibu tangkap dengan iman. Ayo kenali Tuhan. Minta hati, aku mau mengenal Tuhan lebih lagi. Katakan amin. Katakan haleluya. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat hidupku, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Katakan, itulah karyamu. Itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Saudara, waktu kita mau mengenal Tuhan, yaitu mengenal Tuhan di dalam kesetiaan. Kita setia. Salah satunya kita setia dalam kita menyembah Tuhan. Dia pribadi yang layak ditinggikan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Hamba berdoa buat pagi hari ini, buat seluruh umat Tuhan yang ada. Tuhan berikan hati yang mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau sekian waktu kami buang waktu kami karena kami mencari dan mengejar yang fana, ini waktunya kami berdoa. Tuhan, beri kami hati kehausan dan kelaparan akan Tuhan, sehingga kami boleh mengenal akan Tuhan dengan benar melalui firman-Mu, melalui Roh Kudus-Mu. Dan Tuhan, ajar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang setia, pribadi-pribadi yang tetap memegang akan komitmen konsistensi kami untuk kami mengingini Tuhan lebih daripada apapun. Hari Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini mengalir setiap kehausan dan kelaparan akan Tuhan.
Ora nama kata karada membuat setiap umat Tuhan hari ini yang hidupnya di dalam dosa, mulai ada erangan dalam batinnya yang membuat dia untuk bertobat, berseru kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Kalau ada umat-umat Tuhan hari ini yang masih sembrono dengan hidupnya, yang masih menduakan Tuhan, ini menjadi keputusan pagi hari ini untuk mereka melepaskan semua yang ada di dunia dan mereka mencari kebenaran untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Di dalam nama Yesus, Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau luar biasa. Kedua tangan Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang sakit. Taruh satu tangan di bagian yang sakit. Putuskan hari ini, waktu saudara punya hati untuk mengenal Tuhan, semua janji Tuhan yang ada pasti digenapi dalam hidup Bapak Ibu. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia yang akan menggenapkannya di dalam hidup Bapak Ibu. Hamba berdoa buat satu tangan-tangan yang terangkat dan satu tangan yang ditaruh pada bagian yang sakit Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada, mungkin mereka yang ada di tempat lain, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba melepaskan urapan kesembuhan hari ini di dalam nama Yesus. Mengalir urapan kesembuhan di dalam nama Yesus. Urapan mujizat mengalir di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kesembuhan yang kau alami membuat engkau semakin mengenal akan kebaikan Tuhan. Semakin engkau mengenal kasih Tuhan. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mencintai engkau. Sekarang terima kesembuhanmu, terima. Ora nama kata karana masa kata karana. Ora nama yaman. Yang sakit di bagian lutut Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit di bagian dada Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Ada di bagian paru-paru hari ini Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus. Ora nama syakarana. Sakit karena engkau punya diabetes sehingga ada luka yang menganga, yang gak sembuh-sembuh, yang gak kering-kering. Aku berdoa di dalam nama Yesus, jadi sembuh. Luka yang ada ini menjadi kering dan mulai menutup dengan daging. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, terjadi mujizat kesembuhan, terjadi mujizat yang kreatif terjadi di dalam nama Yesus. Ora nama syakata, yang sakit di bagian mata, selama ini engkau dokter mengharuskan engkau untuk operasi karena ada sesuatu yang menghalangi matamu. Dalam nama Yesus hari ini, ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, bagian mempercaya, ingini Tuhan, terima mujizatmu. Tuhan mengoperasi matamu dan membuat engkau bisa melihat kembali dengan jelas. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Tuhan mengingatkan saya, ada seorang anak muda. Secara usia engkau sudah tidak muda lagi sebenarnya, tapi engkau berlaku seperti orang yang muda. Engkau seperti tidak punya tanggung jawab. Ada sesuatu yang berubah dalam cara berpikirmu. Ada sesuatu yang mengubahkan banyak hal menghalangi engkau, sehingga engkau seperti tidak bisa melihat masa depan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan yang membuka itu, Tuhan yang membuka matamu, sehingga engkau hari ini bisa melihat dan engkau kembali untuk melakukan apa yang sudah engkau tinggalkan. Roh pengenalan akan Tuhan mulai turun atas hidupmu. Hari ini apa yang mengikat engkau, roh-roh yang mengikat engkau terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Terlepas di dalam nama Yesus. Terjadi kemerdekaan yang utuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan, Engkau mulia. Bapak Ibu yang bergumul untuk masalah ekonomi pekerjaan, Hamba berdoa Tuhan, mereka yang sedang mengalami banyak hal di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, Hamba berdoa berikan blessing-Mu turun atas mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap bisa mengalami kelimpahan,
mereka tetap mengalami berkat Tuhan, dan mereka tetap mempercayai ada berkat Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup mereka. Hari ini Tuhan, di dalam nama yang bergumul untuk pekerjaan, mereka yang menginginkan pekerjaan yang terbaik, Tuhan Engkau memberi pekerjaan yang terbaik. Usaha-usaha yang menurun karena adanya pandemi ini, hamba dalam nama Yesus berdoa, hari ini terjadi peningkatan. Orang nama terjadi pembalikan keadaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau melihat perbuatan ajaib Tuhan. Korana masyakata karana maya syakata. Belajar setia Bapak Ibu. Setia untuk menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kau akan melihat campur tangan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kau. Mari sebelum kita akhiri buat intimate worship di dalam doa fajar kita, sekali lagi kita angkat pujian. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ayo deklarasikan lagu ini, sama-sama nyanyikan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Angkat tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati ketika engkau masuk, diberkati juga ketika engkau keluar. Tuhan membuat hidupmu terus naik-naik dan tidak pernah turun, dan engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidupmu. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati adonanmu, dibuat semuanya melimpah-limpah dengan hasil. Diberkati engkau di ladang, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di desa, diberkati dimanapun engkau berada. Kasih setia dan rahmat Tuhan ada dalam hidupmu. Di tangan kananmu Tuhan memberikan umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan memberikan kekayaan dan kehormatan. Engkau akan disebut orang-orang yang berbahagia di muka bumi ini. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan yang mengangkat engkau di atas segala-galanya, sehingga engkau menjadi orang-orang yang akan berkata, segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam hidup ini tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang terima berkat Tuhan dengan iman sama-sama kita berkata, amin. God bless you all. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, demikian intimate worship buat hari ini. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan secara pribadi, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor WA yang tertera, atau Bapak Ibu bisa juga menuliskan
pokok doa yang Bapak Ibu ingin didoakan di live comment yang ada. Dan saya percaya doa orang benar besar kuasanya bila yakin didoakan. Kita sepakat, kita melihat mujizat Tuhan. God bless you all. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita.